Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membuat video yang ke-8 di hari ke-8 tentang belajar speaking selama 21 hari. Nah, di channel selanjutnya yaitu pembahasan topik tentang bagaimana berbicara dengan membicarakan sesuatu objek dengan mencontohkan secara gestur tubuh. Nah, di challenge ini kurang lebih saya akan memberikan beberapa contoh dari bagaimana caranya berbicara menggunakan gestur tubuh tambahan seperti itu. Seperti biasa, video ini akan dibuat untuk reel 1 menit dan untuk di video YouTube selama 10 menit. Saya akan coba mencari dialog yang pas untuk mencontohkannya. Kurang lebih seperti ini. Ini untuk gambaran kecilnya. Jadi contohnya kita berbicara tentang misal makan. Nah, untuk makan, maka kita akan mencontohkan juga gestur tubuh dengan tangan agar supaya visualisasinya itu lebih nyata gitu, lebih emosional. Seperti makan atau minum. Terus ada 2 aspek. Nah, jadi tangan kita ikut membuat gestur tubuh yang mudah dicerna secara selain secara verbal, bukan verbal, secara emosional, secara pendengaran dan juga visual. Nah, jadi dari segi gestur tubuh itu akan membuat kita lebih terasa seperti emosional. Saya akan coba cari dialog yang pas agar lebih mudah mencontohkan. Bentar, saya akan coba berpikir untuk mencari dialog yang pas. Mungkin untuk lebih mudahnya sepertinya lebih ke kegiatan sehari-hari. Jadi saya akan coba mencari dialog yang sering saya lakukan sehari-hari agar lebih mudah untuk mencari topiknya. Oke, saya akan membahas tentang habit, tentang kebiasaan saya selama 1 hari. Nah, kebiasaan saya yaitu mempunyai target di setiap harinya. Dan untuk hal-hal itu sudah saya tulis di depan lemari. Karena ada contohnya, saya coba lihatkan dulu. Seperti ini. Nah, yang ini tandanya belum, dan yang ini sudah. Nah, dalam 1 hari saya membuat 4 plan. Yang pertama yaitu plan sehari menulis. Dalam sehari harus menulis 1 lembar dan membaca buku selama 4 lembar dan membaca Al-Quran selama dalam sehari 1 lembar dan menghafal Al-Quran 1 hari 1 ayat. Namun setiap harinya saya tidak selalu menjalankan keempat-empatnya, mungkin 3 atau sampai 2, tapi boleh jadi bisa tercapai semuanya. Nah, saya akan mencontohkan dialognya. Jadi kebiasaan ini saya lakukan dalam setiap hari, yaitu membaca 2 lembar Al-Quran kurang lebih selama 5 menit dan juga menulis sebuah artikel yang mana itu saya cari, lalu akan saya buat tulisan dan saya post di Instagram dan platform lainnya. Nah, selain itu ada juga kebiasaan saya yaitu membaca. Nah, untuk membaca saya mempunyai target 4 lembar
dalam satu hari. Apa fungsi dari plan-plan ini? Nah, untuk Al-Quran, jika kita membaca 2 lembar selama satu hari, maka hasilnya dalam 1 tahun kita akan hatam 1 Al-Quran. Dan untuk membaca 4 lembar selama 1 hari, kurang lebih kita bisa dalam 1 tahun bisa membaca buku yang tebal, bisa 1-2 buku. Dan untuk menulis, nah tulisan ini adalah hasil dari apa yang saya cari selama 1 hari. Bisa menemukan informasi dari scroll, bisa dari YouTube, dan banyak hal lagi. Jadi saya akan menulis salah satu informasi yang saya ketahui, lalu saya akan kembangkan, saya akan mencari artikelnya, dan nanti akan saya buat menjadi ringkas untuk satu postingan dan ditulis ulang, lalu saya upload di platform seperti Instagram dan platform lain. Nah, selain kebiasaan-kebiasaan itu, saya juga memulai kebiasaan dari mulai pagi-pagi, bangun pagi, yaitu olahraga. Dalam 1 minggu saya bisa 3-4 kali olahraga. Yang pertama lari, yang kedua boxing, nah, untuk bela diri, boxing atau muay thai, dan yang keempat seperti latihan beban seperti di gym gitu, untuk angkat-angkat beban, barbel dan lain-lain. Nah, selain itu juga saya mempunyai hewan-hewan, dari mulai ular, terus banyak hewan-hewan lain, dan itu saya manfaatkan sebagian waktu di sore hari biasanya untuk bermain bersama mereka, untuk interaksi bersama mereka. Nah, untuk dari jam 9 sampai sore saya habiskan lebih tepatnya 4 sore ya. Nah, saya lebih suka habiskan untuk kerja. Sebenarnya itu. Untuk kerja sih itu namanya kewajiban sih sebenarnya. Nah, untuk hal lain mungkin seperti yang tadi, yang 4 plan itu, saya biasanya masukkan kegiatan itu di setelah maghrib. Nah, untuk setelah maghrib saya sholat, lalu setelah sholat maghrib saya membaca Al-Quran, membaca buku selagi menunggu azan Isya. Nah, setelah selesai Isya, saya lanjut lagi untuk menulis sana, untuk belajar. Nah, itu kegiatan saya sehari-hari. Kurang lebih seperti itu dialognya. Mungkin ada sedikit yang kurang atau kurang menarik, tapi hal ini saya utarakan dialog ini secara spontan, tanpa skrip, tanpa plan. Jadi mohon maaf kalau nggak sempurna, kalau nggak full, tapi intinya dari topik yang saya bicarakan sebenarnya lebih ke ingin menyampaikan bahwa teman-teman juga bisa untuk membuat video seperti saya ini, untuk belajar, untuk terus berlatih, untuk menaikkan skill. Karena menurut saya skill itu kita bisa bawa kemana-mana. Seperti contohnya ya, skill sepak bola misalkan, atau skill bela diri, skill speaking, skill menulis. Hal-hal itu kita bisa bawa kemanapun. Beda lagi ketika kita menginvestasikan sesuatu kepada barang. Boleh jadi kita investasi ke mobil, maka tidak semua bisa relate untuk pekerjaan atau untuk hal-hal lainnya. Atau seperti investasi handphone, kita juga gak semua kerja menggunakan handphone juga gitu kan. Nah, tapi beda lagi jika skill. Dan sebenarnya yang riskan sih sebenarnya, barang itu mudah rusak, barang itu ada waktunya, ada masanya gitu. Jadi ada expire-nya. Sedangkan skill, maka ketika kita berlatih terus menerus, maka akan bertingkat skillnya dari step yang rendah ke step ke level atas, dan terus menaiki levelnya sampai kita ke tahap expert dalam bidang itu. Jujur aja saya lebih banyak investasi di investasi waktu untuk mengasah skill, hal-hal yang membuat saya lebih menenangkan gitu, ketimbang harus investasi kepada barang-barang yang
dalam tanda kutip itu akan menjadi banyak beban atau banyak pikiran gitu ketika kita mempunyai koleksi barang yang berlebihan seperti itu. Oke, karena waktu sudah menunjukkan 10 menit waktunya, jadi mungkin saya cukupkan sekian. Mohon maaf atas salah dan kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.